Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofi Samutaki, NPM 207006031, asal dari kelas B. Saya di sini akan mempresentasikan perencanaan strategis sistem informasi dan teknologi informasi menggunakan konsep supply. Strategi sistem informasi dan teknologi informasi. Menurut Tozer, strategi teknologi informasi adalah mengenai solusi-solusi teknologi yang mendukung sistem dan terkadang mendukung kebutuhan bisnis secara langsung. Strategi ini mengacu pada tingkat global pemikiran tentang sistem informasi, organisasi, dan integrasi dengan seluruh perusahaan. Strategi harus koheren, konsisten, dan terarah. Koheren berarti jelas untuk keperluan bisnis dan organisasi. Konsisten berarti bahwa itu dibangun untuk cocok bersama. Analisis SWOT adalah suatu metode perencanaan strategis untuk mengevaluasi faktor-faktor yang berpengaruh dalam usaha mencapai tujuan, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, baik itu tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Manfaat SWOT. Analisis SWOT berarti sebagai berperan instrumen yang bermanfaat dalam aktivitas analisis strategis. Dengan analisis ini, organisasi dapat meminimalisir kelemahan dan menekan dampak ancaman yang harus dihadapi. Jadi, secara umum, manfaat analisis SWOT adalah sebagai berikut. 1. Perusahaan menjadi lebih memahami kekuatannya dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkannya. 2. Perusahaan dapat melihat suatu peluang dan dapat mempertahankan peluang. Yang ketiga, perusahaan mengetahui kelemahan serta mencari solusi untuk mengurangi kelemahan tersebut. Keempat, perusahaan mengetahui potensi ancaman serta mencari solusi untuk menghindari ancaman tersebut. Supply chain management. Menurut Richard Eko Indrajit, supply chain atau rantai pengadaan adalah suatu sistem melalui mana suatu organisasi itu menyalurkan barang, produksi, dan jasanya kepada para pelanggannya. Rantai ini juga merupakan jaringan atau jejaring dari berbagai organisasi yang saling berhubung yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu sebaik mungkin menyediakan pengadaan atau penyaluran barang tersebut. Macam-macam komponen rantai supply. Yang pertama, rantai supply hulu atau upstream supply chain. Bagian upstream atau hulu supply chain meliputi aktivitas dari suatu perusahaan manufaktur dengan para penyalurannya, yang mana dapat manufaktur, assembler, atau kedua-duanya, dan koneksi mereka pada penyalur mereka para penyalur second tier. Yang kedua, manajemen internal supply rantai atau internal supply chain management. Bagian dari internal supply chain meliputi semua proses pemasukan barang ke gudang yang digunakan dalam mentransformasikan masukan dari para penyalur ke dalam keluaran organisasi itu. Yang ketiga, segmen rantai supply hilir atau downstream supply chain segment. Downstream atau arah muara supply chain meliputi semua aktivitas yang melibatkan pengiriman produk kepada pelanggan akhir. Di dalam downstream supply chain, perhatian diarahkan pada pergudangan dan penjualan. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.